belajar kembali hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Jadi kali ini kita akan masuk kelompok. Sebelum itu, mari kita membuka pelajaran hari ini dengan doa yang Bapak akan pimpin. Oke, ambil sikap berdoa. Mari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas nama-Mu pagi hari ini. Kami akan memulai pelajaran hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kami untuk pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, yang tadi Bapak jelaskan, sekarang kita belajar hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Nah, kali ini ada tujuannya. Nah, tujuan pembelajaran Bapak mampu mengajak anak-anak untuk memahami ajaran gereja dan kitab suci tentang hak dan kewajibannya sebagai anggota gereja. Oleh karena itu kita mampu membangun sikap-sikap menghargai hak kewajiban sebagai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi sebelum kita masuk kelompok, Bapak akan memberikan menjadi 3 kelompok yang Bapak akan sebutkan. Oke, untuk kelompok 1 ada James, Gregor, Justin, Abel, Theo, kelompok 1. Kelompok 2 ada Agnes, Usista, Rini, Greg, dan Justin. Oke, untuk kelompok 3 ada Abner, Rafael, Ivan, Mary, Carol. Oke, sebelum itu masuk diskusi kelompok. Jadi Bapak akan membagikan 3 pertanyaan untuk diskusi kelompok hari ini. Jadi Bapak mohon anak-anak untuk membaca pertanyaan ini. Nah, Bapak akan membagikan 3 pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Semua kelompok akan mendapatkan 3 pertanyaan. Jadi apa itu kewajiban gereja, apa itu hak gereja, dan bagaimana cara melaksanakannya. Oke, mari anak-anak, mari berdiskusi kelompok. Bapak tunggu waktunya sampai 20 menit. Oke, gimana kelompok 1? Oke, masih nomor 2. Oke, gak apa-apa, lanjutkan terus diskusinya. Kelompok 1. Kelompok 1, sebentar lagi. Oh ya, sebentar lagi. Kelompok 3. Oke, sudah selesai. Kelompok 3, mohon tunggu teman-teman lain. Waktu sisa 5 menit lagi. Bapak harap nanti setiap kelompok akan menampilkan diskusinya apa yang tadi dibahas pada kelompok. Bapak tunggu 5 menit lagi ya. Oke, waktunya sudah selesai. Jadi karena waktunya selesai, Bapak kita mohon untuk setiap kelompok akan menampilkan apa diskusinya yang tadi dari 3 soal ini tentang apa itu kewajiban gereja, apa itu hak gereja, dan bagaimana cara melaksanakannya. Untuk kelompok siapa yang mau akan menampilkan lebih dulu? Oke, baik, kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Silakan kelompok 2 memilih siapa? Oh, baik, kelompok 3. Mari. Oh, kelompok 3 silakan. Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, kelompok 1 silakan menampilkan diskusinya. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan sekali lagi. Wah, ya, kelompok ini bagus-bagus sekali ya jawabannya. Oke, jadi setelah kalian berdiskusi, Bapak akan menambahkan sedikit apa itu kewajiban gereja, apa itu hak gereja, dan bagaimana cara melaksanakannya. Oke, ini mungkin akan menambah sedikit ilmu untuk teman-teman, menambah wawasan tentang apa itu hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Jadi kewajiban gereja itu ada 4. Yang pertama, hidup sesuai dengan hukum utama Kristus, yaitu hukum kasih. Yang kedua, hidup menurut ajaran gereja Katolik yang tertuang dalam 5 perintah gereja. Dan yang ketiga, menunjukkan hidup doa dan hidup moral. Yang keempat, terlibat secara aktif dalam berbagai bidang karya gereja. Jadi dari jawaban teman-teman itu sudah
semua yang apa Bapak tambahkan? Oke, jadi yang Bapak selanjutnya akan melanjutkan tentang hak gereja. Nah, tadi ada yang menyinggung tentang hak kebebasan, itu benar dari nomor 2. Jadi ada 3 hak gereja, yaitu hak dalam liturgi, hak dalam bidang pewartaan, dan hak kebebasannya. Nah, bagaimana cara melaksanakannya? Dari tiap-tiap kelompok tadi berbeda-beda jawabannya. Mungkin ini jawaban dari Bapak. Bapak akan menambahkan sedikit jawaban. Nah, bagaimana cara melaksanakannya? Nah, kewajiban yang khas anggota gereja itu dalam melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja kita harus melakukan penuh sukacita dan tanpa merasa terpaksa. Segala sesuatu yang dilakukan dengan sukacita akan mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya, jika kewajiban dilakukan dengan terpaksa akan menjadi beban kita. Kewajiban harus dilihat sebagai panggilan Allah itu sendiri untuk melakukan yang terbaik bagi sesama. Demikian juga halnya ketika kita menerima hak sebagai anggota gereja kita diterima dengan sukacita sehingga mendapatkan berkat bagi banyak orang. Mungkin sekian dan terima kasih atas diskusi kelompok kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tugas minggu depan. Ini tugas pribadi ya Kak. Jadi tugas pribadinya itu sebutkan jenis-jenis kegiatan yang ada di gereja dan jelaskan. Yang kedua, ceritakan pengalaman Anda di gereja. Bapak tunggu ya tugas minggu depan. Oke, baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Oke, Justin, silakan pimpin doa penutup. Duduk. Nah, pimpinnya dari Mas saja. Oke, baik. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Bapa dan Putra Kudus. Amin. Terima kasih Justin. Untuk minggu depan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Selamat istirahat.